Ya, selamat pagi. Karena pada hari ini kita dalam masa pandemi virus corona, jangan lupa kita selalu memakai masker untuk jaga kesehatan kita supaya terhindar dari virus corona. Dalam presentasi saya, izinkan saya melepas masker untuk mempermudah dalam berjalannya presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soniman. Kami mahasiswa STIMI Komutama Majenang, Kampus 3 Kadurmangu. Kami dari program studi Teknik Informatika, yang mana kami sekarang dalam mempresentasikan dengan cara daring atau online. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami tentang keterlibatan warga negara civic engagement dalam penguatan karakter peduli lingkungan. Yang pertama, dalam jurnal yang kami buat itu ada abstrak, yang mana di dalamnya ya udah tertera dari file. Lanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan isinya terdapat dalam file. Langsung saja kami bahas langsung ke pembahasan. Untuk pembahasan di situ diberi tema-tema yang tertera, yaitu ada konsep keterlibatan warga negara. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang konsep keterlibatan warga negara, saya jelaskan terlebih dahulu tentang arti atau pengertian dari warga negara itu sendiri. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Itu adalah warga negara. Nah, dalam konsep keterlibatan warga negara, di situ dalam poin yang pertama itu adalah ada warga negara yang cerdas. Yang pertama adalah kita sebagai warga negara, kita harus yang cerdas. Nah, sebagai warga negara yang cerdas, di situ dalamnya ada kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Nah, dalam memperoleh menggunakan informasi, di situ setiap warga negara mampu mencari informasi serta menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh kemanfaatan. Di antaranya yaitu memperluas wawasan pemikirannya. Yang kedua, mengetahui perkembangan informasi yang terjadi. Yang ketiga, ada mengingatkan keterampilan mengambil keputusan. Dan terakhir, ada mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Itu dari segi kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi dalam warga negara. Dan yang kedua, yaitu ada membina dan membina ketertiban. Sebagai warga negara seperti itu, kewajiban kita adalah untuk membina ketertiban. Nah, contoh sikap kita atau apa yang kita realisasikan ya sebagai untuk membina ketertiban itu ada dengan cara menggunakan hak yang dimiliki sesuai dengan kaidah. Yang kedua, ada menghargai hak dan kewajiban serta kepentingan orang lain. Yang ketiga, ada tidak memaksakan kehendak orang atau orang lain. Terus ada yang terakhir, menjunjung tinggi toleransi. Nah, itu yang paling penting ya, toleransi. Kita sebagai warga negara harus saling toleransi, saling menghargai. Nah, terus ada menerima keanekaragaman.
kita di Indonesia berbagai suku, budaya, ras dan lain-lain, kita harus menerima ya, toleransi, dan juga ada memecahkan konflik dengan cara perdamaian. Jadi di era modern sekarang, di era merdeka di Indonesia, kita dalam mengatasi sebuah konflik yang ada, kita harus dengan cara perdamaian, dengan cara sopan atau santun, atau dengan cara yang baik, supaya apa? Untuk tidak adanya perdebatan atau perbedaan. Selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi. Sebagai warga negara, yaitu dalam kemampuan berkomunikasi itu dengan cara menyampaikan ide-ide kritis kepada pemerintah. Kita curahkan ide-ide kita sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua ada ikut serta mekomunikasikan berbagai program pemerintah sesuai dengan kemampuan kita. Terus ada menggunakan atau memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang benar. Terus ada juga dengan mengembangkan etika komunikasi. Kita sebagai warga negara yang memiliki moral, kita dalam menyampaikan apresiasi kita dalam komunikasi kita dengan cara yang baik, seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada kerjasama. Sikap profesional yang harus dimiliki dalam kita kerjasama, yaitu dengan cara menunjukkan sikap-sikap kita, yaitu mendahulukan kepentingan umum. Itu yang pertama, mendahulukan kepentingan umum. Terus kedua ada saling menolong dan membantu. Yang ketiga menjunjung hak asasi manusia, bersikap demokrasi, berperilaku saling memberi. Dan terus terakhir yaitu ada berperilaku saling meminjam dengan jujur, seperti itu ya. Intinya kita dalam kerjasama itu kita harus konsisten di situ. Kita selalu menjunjung kaidah-kaidah yang baik, tidak menyalahi aturan. Nah, untuk poin yang kedua itu ada sikap partisipasi. Yang tadi pertama itu adalah warga negara yang cerdas. Yang kedua yaitu kita menunjukkan sikap partisipasi. Nah, secara etimologi atau secara istilah ya, keterangan atau penjelasan dari partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun keamanan. Nah, sebelum ke selanjutnya, jadi untuk sikap partisipasi itu ada 3 bentuk ya, menurut Kun Janingrat. Yang pertama adalah bentuk tenaga, berbentuk pikiran, berbentuk materi atau benda ya. Terus hanya itu udah 3. Nah, selanjutnya yang pertama, sikap partisipasi kita itu dalam bidang politik ya. Partisipasi dalam bidang politik. Nah, secara istilah dulu penjelasannya, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara. Nah, secara teoritis ya, partisipasi dalam bidang politik itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu adalah partisipasi politik yang normal dan dalam negara demokrasi dan modern gitu. Nah, terus beberapa contoh perwujudan atau manifestasi partisipasi politik itu ada mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah, aktif dalam partai politik, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan ada diskusi politik. Nah, selanjutnya dalam menghadapi dalam bidang politik, maka kita harus menghadapi dengan sikap
4 ya, itu ada apatisme, sinisme, alienasi dan anom lah ya. Yang pertama ada apatisme. Apatisme itu apa? Itu tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, itu ya. Nah, terus sinisme, menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa mencurigakan, itu gak baik ya. Terus ada alienasi, itu rasa ketersaingan, merasa tersaingi ya. Terus ada anomi, rasa kehilangan nilai dan ketiadaan. Itu dalam berbahasa politik kita itu jangan ada berpikiran seperti itu, kita hindari. Terus lanjut, partisipasi dalam bidang sosial. Bagaimana sih kita berpartisipasi dalam bidang sosial? Itu seperti kita yang pertama membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik moral maupun materi, itu kita ambil di masyarakat. Terus ada turut serta membantu jalan keluar akses permasalahan kehidupan masyarakat. Nah, terus ada tidak menjadi beban jadi masyarakat lain. Nah, kita kalau bisa menjadi penggerak ya, membantu ikut serta di masyarakat, bukan kita membebani masyarakat menjadi suatu titik pusat perhatian yang membuat gaduh atau onar di situ. Nah, terus ada partisipasi dalam kegiatan kerja bakti, menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan masyarakat. Intinya kita dalam bersosial. Ya intinya kita terapkan dalam masyarakat. Tunjukkan bahwa kita itu bisa berguna dalam masyarakat. Kita aktif. Ya, kita sebagai rakyat yang bermanfaat atau manfaati masyarakat lain, itu dengan cara kita bisa memberi manfaat seperti itu ya. Lanjut, yang ketiga adalah partisipasi dalam bidang ekonomi ya. Dalam bidang ekonomi seperti kita membayar pajak ya, hemat dan cermat dalam anggaran belanja, itu mensosialisasikan gerakan menabung menyisihkan sebagai harta untuk kepentingan warga dan membutuhkan bagi pejabat publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi maupun membangun lapangan kerja baru, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, itu dalam bidang ekonomi ya, kita tetap sebagai rakyat kita yang membayar pajak. Kita itu kewajiban membayar pajak ya. Juga sebagai aparat negara dalam bidang ekonomi ya, kita tetap menjalankan keuangan ya sesuai keuangan kita, tidak mengambil keuangan negara. Nah, terus partisipasi dalam bidang budaya. Dari bidang budaya itu ada menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme, dan kedua ada mencintai budaya lokal dan nasional, melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menyokong pengembangan budaya. Kita ya sudah bisa memahami lah dalam bidang budaya ya, kita sebagai rakyat Indonesia ya, kita mencintai produk negara itu sendiri ya, budaya kita sendiri, bahasa kita sendiri, seperti itu. Intinya kita ya mencintai produk dalam negeri lah, seperti itu. Nah, selanjutnya poin yang terakhir itu adalah warga negara yang bertanggung jawab. Itu pasti dalam konsep keterlibatan warga negara yang namanya bertanggung jawab itu sangat dominan. Kita sebagai warga negara ya harus bertanggung jawab ya, seperti itu. Nah, lanjut, dalam menggunakan haknya, setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek.
Aspek yang pertama itu adalah aspek kekuatan, itu ada aspek perlindungan hukum, aspek perbatasan hukum, ya itu aspek, ada 3 aspek. Aspek setiap warga negara harus memperhatikan itu ya. Nah, terus ada lagi aspek-aspek dalam melaksanakan kewajiban, itu berbeda sama yang tadi. Ini adalah aspek untuk menjalankan kewajiban, kalau yang tadi adalah aspek sebagai warga negara. Nah, untuk aspek melaksanakan kewajiban, yang pertama adalah aspek kemungkinan, ada aspek perlindungan hukum, ada aspek perbatasan hukum, dan ada aspek pengecualian hukum. Nah itu. Nah lanjut, untuk ruang lingkup ya, ruang lingkup tanggung jawab warga negara. Yang pertama itu adalah ada 1. Yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Terus ada beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, terus ada melaksanakan segala perintahnya, yaitu dan larangannya, jauhi larangannya atau tawakal. Terus ada menuntut ilmu dan menggunakan untuk kebaikan. Terus ada menjalin tali silaturahmi antara sesama, ya, jaga persatuan dan kesatuan kita. Dan terus kita selalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu intinya, kita bertakwa lah ya, menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kita selalu bercontoh, kita sebagai orang Islam ya, kita sholat 5 waktu, kewajiban kita dilaksanakan. Terus selanjutnya ada tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Apa sih tanggung jawab kita di dalam masyarakat? Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup di masyarakat. Pasti menjaga keamanan dan ketertiban. Terus ada menjaga dan memelihara rasa persatuan kesatuan masyarakat. Tuh, persatuan, ikatan tali silaturahmi, ikatan persaudaraan kita dijaga. Ya. Terus ada meningkatkan rasa solidaritas kita, kebersamaan. Tetangga kita ada yang kesusahan, kita bantu. Kita dilatih memiliki rasa peka. Terus menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminatif. Intinya kegiatan diskriminatif atau kegiatan yang tercela atau kegiatan yang melanggar hukum yang tidak baik itu dihindari. Gitu ya. Nah, terus tanggung jawab yang ketiga, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Gitu ya. Terhadap lingkungan, contoh sikap kita ya, yaitu adalah pemanfaatan alam. Apa sih pemanfaatan alam? Itu memelihara kebersihan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi atau secara berlebihan menggunakan teknologi yang ramah. Intinya ya, kita dalam melestarikan alam seperti itu ya. Tadi udah dijelaskan, buang sampah ya gak sembarangan ya, kebersihan dijaga ya. Itu kita di masa pandemi ada virus corona, tetap kita ya jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Terus ada tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Apa sih bentuk-bentuk kita, tanggung jawab kita? Yang pertama ada memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yaitu Pancasila. Nah, terus menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia, itu pasti harus dijaga. Terus menjaga persatuan kesatuan, tadi sudah dijelaskan. Terus membina solidaritas sosial, ya pasti. Terus meningkatkan wawasan kebangsaan, seperti itu. Itu ya. Jadi kesimpulannya, keterlibatan warga negara ya, yang tadi udah dijelaskan dari atas sampai ke bawah ya, sampai terakhir, kesimpulannya adalah keterlibatan warga negara diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan,
pemberdayaan masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dengan tujuan bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan dan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif, dan berilmu. Terus, keterlibatan warga negara menjadi penting untuk komunikasi yang bergerak mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan yayasan Mangrove Center, keterlibatan warga negara dalam kegiatan relawan atau aktif lingkungan terkait kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat. Itu diharapkan mengidentifikasi dan membandingkan suatu kegiatan guna memperbaiki, mengurangi limbah dan kerusakan. Nah, itu kesimpulannya. Terus mungkin itu yang dapat disampaikan dalam presentasi kami itu dalam jurnal. Terima kasih. Terus data pustaka sudah tertera dalam file. Langsung saja ya, nanti akan saya kirim langsung secara file aja. Mungkin itu yang penting, pembahasannya sudah saya sampaikan terkait materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Mungkin hanya itu. Mungkin dari presentasi saya dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian ya, dulunya mohon maaf. Jangan lupa setelah kita beraktivitas apa kita harus selalu memakai masker ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.